Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nurul Artia Rizka Rahma, Putri Rahmatika, Siti Raihana, Syamrizki, Wafika Aziza, dan Wulan Nur Hidayati. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil pembuatan produk media komunikasi alternatif dan augmentatif pada anak Down syndrome dan dengan dosen pengampu Ibu Dewi Ekasari Kusumastuti MPD. Yang pertama yaitu rancangan produk komunikasi alternatif dan augmentatif atau AAC. Rancangan awal produk komunikasi alternatif dan augmentatif atau AAC. Selanjutnya, tipe dan jenis komunikasi alternatif dan augmentatif. Tipe AAC yang kami pilih adalah dengan bantuan dengan jenis high-tech. Alasan kami memiliki AAC jenis high-tech dikarenakan berdasarkan hasil observasi dan asesmen terhadap anak, dapat dilihat bahwa anak mampu menggunakan handphone sendiri, anak mahir menggunakan handphone, anak tanpa belajar pun dapat mengoperasikan handphone tersebut tanpa dibantu oleh orang lain, dan anak memiliki handphone pribadi yang dapat ia gunakan sendiri namun tetap dalam pengawasan orang tuanya. Selanjutnya, nama komunikasi alternatif dan augmentatif atau AAC kami adalah Ochobot yang merupakan kepanjangan dari Operation of Communication with High Technology Robot. Selanjutnya ada prototipe awal AAC dengan bantuan. Slide selanjutnya yaitu halaman depan aplikasi. Pada halaman depan ini terdapat beberapa aspek, yaitu terdapat logo dari aplikasi Ochobot, kemudian ada animasi dan tombol mulai, yang apabila diklik nantinya akan bersuara ayo mulai dan masuk ke halaman berikutnya. Kemudian pada rancangan ini, kelompok berencana pada tombol mulai akan diberi efek bergerak untuk menarik perhatian anak. Kemudian halaman kedua pada aplikasi. Terdapat 4 pilihan menu, yaitu mengenai hal yang dibutuhkan anak berdasarkan permasalahan yang sudah dibahas sebelumnya. Pada halaman kedua ini, anak dapat memilih menu dengan menggeser halaman ke samping kanan.
4 pilihan menu tersebut adalah mengenai huruf vokal dan konsonan, benda di sekitar anak, keinginan anak, dan mengenal warna. Setiap tombol ditekan, maka akan menuju ke halaman berikutnya, dan pada rancangan ini rencananya tombol akan bergerak dan disertai dengan suara sesuai dengan tulisan di tombol tersebut. Kemudian halaman ketiga pada aplikasi. Yang pertama ada huruf vokal dan konsonan. Pada halaman ketiga, setelah halaman kedua, pada pilihan huruf vokal dan konsonan ditekan, akan muncul halaman seperti di atas. Pada huruf vokal terdapat susunan huruf vokal seperti A, I, U, E, O, dari atas ke bawah. Ketika anak menekan pada tombol di setiap huruf, maka anak akan mendengar suara huruf yang ditekan. Begitupun dengan halaman pada huruf konsonan. Kemudian ada benda sekitar. Pada halaman ketiga setelah halaman 2, pada pilihan benda sekitar menampilkan benda-benda yang ada pada sekitar anak, terutama di rumah. Seperti contohnya topi kartun anak, kemudian piring, buku, dan sendok. Seperti sebelumnya, pada tombol gambar dan tulisan apabila ditekan maka akan keluar suara sesuai dengan keterangan gambar yang ada. Kemudian ada aku ingin. Pada halaman ketiga setelah halaman kedua, pada pilihan aku ingin menampilkan gambar dengan keterangan keluar dan masuk. Kemudian dengan keterangan keluar dan masuk, kemudian makan dan minum. Hal ini kami masukkan ke dalam rancangan di aplikasi ini karena seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa anak sering terbalik pada kata masuk dan keluar. Dan saat ingin makan, anak pun hanya memberikan gestur atau isyarat memegang perut. Oleh karena itu penting kiranya aplikasi ini untuk membantu anak. Kemudian ada warna. Pada halaman ketiga setelah halaman kedua, pada pilihan warna ditekan menampilkan gambar dengan keterangan warna. Seperti penjelasan pada sebelumnya bahwa anak masih sering terbalik dalam mengenal warna, maka dari itu pemberian pembahasan warna dapat bermanfaat pada anak dalam mengetahui warna ketika tombol gambar dan tulisan ditekan, maka akan keluar suara sesuai dengan keterangan gambar yang ada. Kemudian ada rancangan awal program penerapan komunikasi alternatif dan augmentatif atau AAC dengan bantuan. Fokus masalah anak, kesulitan dalam bahasa ekspresif. Tahap ke-1, kompetisi yang telah diajarkan huruf vokal dan konsonan. Tujuan program per tahap untuk membantu anak menyebutkan huruf vokal dan konsonan serta melatih artikulasi anak. Adapun langkah-langkah pelaksanaan program, yang pertama anak diinstruksikan untuk menggunakan aplikasi yang sudah tersedia. Kemudian anak diinstruksikan untuk memilih menu huruf vokal dan huruf konsonan. Kemudian anak dapat memencet menu yang tersedia berupa huruf dan dapat langsung mempraktekkan suara dari aplikasi tersebut. Kemudian tahap kedua, benda sekitar, untuk membantu anak menyebutkan benda-benda di sekitar. Adapun langkah-langkah pelaksanaan programnya, yang pertama anak diinstruksikan menggunakan aplikasi yang sudah tersedia. Anak kemudian diinstruksikan untuk memilih menu benda sekitar. Kemudian anak dapat memencet menu yang tersedia seperti topi, buku, pensil, dan lainnya. Kemudian ada keinginan anak. Tujuannya untuk membantu anak mengutarakan keinginan anak dengan tepat tanpa terbalik. Langkah-langkahnya, anak diinstruksikan untuk menggunakan aplikasi yang sudah tersedia. Anak kemudian diinstruksikan untuk memilih menu keinginan anak. Dan anak kemudian dapat memencet menu yang tersedia. Sama seperti yang telah dijelaskan di atas. Yang terakhir ada warna. Untuk membantu anak menyebutkan warna dengan benar dan tepat. Adapun langkah-langkahnya seperti anak diinstruksikan, kemudian diinstruksikan lagi memilih warna, kemudian anak dapat memencet tersendiri dan mempraktekkan. Baik, saya akan melanjutkan mengenai hasil review dosen dan kelompok lain terhadap rancangan awal produk komunikasi alternatif dan augmentatif AAC pada kelompok kami. Yaitu ada beberapa poin yang mungkin akan saya bacakan. Yang pertama yaitu pada poin analisis hasil identifikasi diletakkan pada halaman selanjutnya, revisi pada laporan. Yang kedua ada pada laporan sebelumnya analisis hasil identifikasi belum menjelaskan bagaimana struktur wajah anak Down syndrome yang berbeda. Kemudian setelah direvisi kami menjelaskan struktur wajah yang berbeda yaitu seperti anak Down syndrome pada umumnya yaitu memiliki mata sipit, pipi yang sedikit berisi, dan bentuk wajah lonjong dan memiliki tubuh yang sedikit berisi. Selanjutnya ada pada laporan sebelumnya, informasi yang dijabarkan pada analisis hasil identifikasi hanya berasal dari orang tua dan dokter.
Kemudian untuk analisis identifikasi oleh guru atau pihak sekolah adalah memang berdasarkan karakteristik subjek sudah merujuk pada anak Down syndrome berdasar hasil tes identifikasi. Baik, selanjutnya ada pada review juga ditanyakan mengenai dokumen dari dokter yang menyatakan bahwa anak teridentifikasi dengan Down syndrome. Apakah dapat dilampirkan pada laporan? Namun kami belum bisa melampirkan dokumen tersebut karena kendala dari izin orang tua yang tidak berkenan memperlihatkan kepada kami. Selanjutnya ada pada tipe AAC yang akan kami pilih dari awal adalah dengan bantuan dengan jenis high touch dan tidak ada perubahan hingga akhir. Selanjutnya ada pada nama produk AAC sebelumnya, kami menggunakan produk Ochobot, yaitu Operation of Communication with High Technology Robot. Hanya saja setelah dilakukan review, nama produk AAC tersebut sulit untuk diingat. Kemudian kami menggunakan nama produk menjadi Ochobot, yang mana huruf W dihilangkan pada hasil review. Kemudian kepanjangan dari nama Ochobot juga disarankan untuk dihilangkan kata pada robot, sehingga menjadi Operation of Communication with High Technology. Selanjutnya pada hasil review, fokus masalah harus dijabarkan berkaitan dengan produk AAC yang telah dibuat. Kemudian kami memfokuskan masalah hanya pada bahasa ekspresif anak, pada hal apa aja yang diinginkan oleh anak dan dipandu dengan benda sekitar yang di lingkungan anak. Selanjutnya ada pada hasil review juga ditanyakan mengenai kepemilikan handphone anak dan penggunaan handphone anak. Pada dasarnya anak memiliki handphone pribadi dan penggunaannya pun tidak ada batasan oleh orang tuanya. Selanjutnya pada hasil review mengenai cover depan pada aplikasi yang bergambar guru disarankan untuk mengganti gambar guru menjadi gambar anak-anak. Kemudian pada aplikasi akhir hal tersebut sudah kami lakukan menjadi awalnya guru diubah menjadi gambar anak-anak. Selanjutnya ada pada awalnya kami juga mencantumkan pengenalan huruf vokal dan huruf konsonan pada perancangan media aplikasi ini. Begitupun warna, dan ini menjadikan halaman menjadi lumayan banyak. Dan setelah direvisi hal tersebut dihilangkan dan hanya fokus masalah yang kami terapkan, yaitu fokus pada hal apa aja yang diinginkan oleh anak. Selanjutnya pada hasil review ditanyakan mengenai penggunaan aplikasi dengan mode offline atau online. Untuk hal ini aplikasi yang dirancang dapat digunakan dengan mode offline sehingga penggunanya dapat mudah karena tidak memerlukan jaringan internet. Selanjutnya pada hasil review juga dijelaskan bahwa kelompok dan orang tua harus berkolaborasi dalam penerapan media komunikasi alternatif dan augmentatif ini. Dan selanjutnya ada prototipe awal dan rancangan awal program setelah memperoleh masukan dari dosen dan kelompok lain sebagai berikut. Pada desain awal, pada desain depan aplikasi terdapat logo aplikasi dengan tulisan Ochobot yang mana merupakan salah satu karakter dari kartun kesukaan anak. Kemudian terdapat tulisan identitas pembuat aplikasi yaitu kelompok 2. Jadi apabila anak mengklik nomor tersebut dan akan masuk pada fitur berikutnya, kemudian hiasan pada awal ini adalah animasi guru atau siswa. Selanjutnya ada halaman kedua pada aplikasi, yaitu pada fitur kedua masih terdapat logo Ochobot, dan setelah tulisan mulai diklik pada sebelumnya, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar tersebut. Terdapat 2 pilihan menu yang berasal dari fokus masalah pada anak, yaitu mengenalkan benda sekitar dan keinginan anak. Dan halaman ketiga pada aplikasi yaitu terdapat pada bagian bawahnya masih terdapat logo produk, kemudian terdapat beberapa tombol seperti tombol kembali dan tombol-tombol untuk setiap gambar kegiatan. Untuk setiap tombol kegiatan rencananya akan dikasih suara, yaitu yang diperoleh dari orang tua. Dan mungkin itu saja. Selanjutnya ada rancangan akhir produk komunikasi alternatif dan augmentatif. Fokus masalah anak. Pada rancangan akhir produk komunikasi alternatif dan augmentatif ini berdasarkan asesmen pada kondisi aktual dan potensial anak, maka fokus masalah anak adalah pada bahasa ekspresif. Selanjutnya tipe dan jenis komunikasi alternatif dan augmentatif. Tipe AAC yang kami pilih adalah dengan bantuan dengan jenis high touch. Alasan kami memiliki AAC jenis high touch dikarenakan berdasarkan hasil observasi dan asesmen terhadap anak, dapat dilihat bahwa anak mampu menggunakan handphone sendiri, anak mahir menggunakan handphone, anak tanpa belajar pun dapat mengoperasikan handphone tersebut tanpa dibantu oleh orang lain, dan anak memiliki handphone pribadi yang dapat ia gunakan sendiri namun tetap dalam pengawasan orang tuanya. Nama produk AAC kami adalah Ochobot yang merupakan kepanjangan dari Operation of Communication with High Technology. Alasannya karena anak suka sekali dengan animasi Boboiboy Boy. Lalu ada prototipe akhir AAC dengan bantuan halaman awal.
Pada rancangan akhir ini, setelah berdiskusi dengan mitra dan menentukan desain akhir yang akan digunakan, pada halaman awal terdapat 3 menu, yaitu mulai, tutorial, dan keluar. Ketika diklik mulai, akan muncul ke halaman berikutnya. Apabila diklik tutorial, akan muncul langkah-langkah penggunaan aplikasi, dan ketika diklik keluar, maka akan keluar dari aplikasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prototype AAC dengan bantuan. Yang B, halaman kedua. Halaman kedua setelah diklik mulai akan langsung pada inti aplikasi, yaitu mengenai menu aku ingin dengan tersedia beberapa gambar benda yang memang dimiliki oleh anak. Kemudian selanjutnya setelah diklik menu tutorial akan muncul langkah-langkah penggunaan aplikasi sehingga akan memudahkan anak dalam memahami penggunaan aplikasi. Selanjutnya setelah diklik pada menu keluar, maka akan keluar dari aplikasi. Selanjutnya adalah rancangan akhir program penerapan komunikasi alternatif dan augmentatif atau AAC dengan bantuan. Berikut adalah rancangan akhir dari program penerapan komunikasi alternatif dan augmentatif dengan bantuan. Yang pertama yaitu fokus masalah anak, ada bahasa ekspresif anak. Kemudian tahap ke-1, kompetensi yang diajarkan adalah keinginan anak. Kemudian tujuan program per tahapnya adalah untuk membantu anak mengutarakan keinginan anak dengan tepat dan tanpa terbalik. Kemudian langkah-langkah pelaksanaan program. Yang pertama, anak diinstruksikan untuk menggunakan aplikasi yang sudah tersedia. Kemudian anak diinstruksikan untuk memilih menu mulai. Selanjutnya anak diinstruksikan untuk mengklik gambar kegiatan sesuai yang diinginkan anak. Selanjutnya setelah memberitahukan dan mengajarkan pada anak, selanjutnya mengajarkan orang tua anak agar penerapan AAC dapat maksimal. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pembuatan produk komunikasi alternatif dan augmentatif. Pelaksanaan pembuatan yang pertama A. Mitra yang terlibat. Mitra yang terlibat dalam pembuatan produk aplikasi ini adalah Saudara Adinda Firdaus, salah satu mahasiswa aktif dari Universitas Lambung Mangkurat jurusan Teknologi Pendidikan. Kemudian yaitu jangka waktu pembuatan produk komunikasi alternatif dan augmentatif. Jangka waktu pengerjaan produk komunikasi alternatif dan augmentatif ini adalah sebanyak 2 minggu atau selama 2 minggu. Pengerjaan aplikasi oleh mitra dimulai pada hari Kamis 14 April 2022 dan selesai pada Minggu 24 April 2022. Jadi total waktu pengerjaan aplikasi ini adalah 10 hari. Selanjutnya yaitu alat dan bahan dalam pembuatan produk komunikasi alternatif dan augmentatif. Alat dan bahan dalam pembuatan produk ini adalah foto benda yang dimiliki oleh anak. Bahan lainnya yaitu suara rekaman dari orang tua anak. Alat dan bahan pendukung lainnya dalam pembuatan aplikasi ini sudah tersedia pada mitra. Selanjutnya yaitu alur pembuatan produk AAC. Yang dimana ada kegiatan persiapan itu terbagi menjadi membuat desain, menghubungi mitra, diskusi dan konsultasi, kemudian mengirimkan bahan kepada mitra. Selanjutnya adalah kegiatan pelaksanaan. Nah, dalam kegiatan pelaksanaan ini ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu mendesain aset visual, kemudian edit aset audio di aplikasi Audacity, buat tombol sama background aplikasi. Kemudian selanjutnya memasukkan semua aset audio dan visual yang sudah fix di atas tadi ke aplikasi Adobe Animate buat disusun dan decoding. Kemudian penyusunan UI atau User Interface di aplikasi Adobe Animate, aset yang sudah ada tadi disusun per frame sedemikian rupa agar nyaman dipakai oleh pengguna. Kemudian selanjutnya setelah semua aset sudah tersusun, masuk ke tahap pengkodingan. Setiap aset tombol di aplikasi diberi codingan tertentu. Dan yang terakhir yaitu ekspor aplikasi yang ada untuk di-convert ke format APK untuk HP Android. Kemudian selanjutnya adalah visualisasi akhir produk komunikasi alternatif dan augmentatif. Yang tahap pertama yaitu tampilan awal. Nah, aplikasi ini bernama Ocobot atau Operation of Communication with Technology. Pada halaman utama aplikasi Ocobot ini terdapat 4 menu bar yaitu mulai, tutorial, keluar, dan about.
Baik, yang kedua ada menu mulai. Pada tombol mulai, pada menu mulai ketika ditekan akan langsung masuk ke dalam menu bar aku ingin. Di dalam setiap bar terdapat 5 bentuk komunikasi. Pada menu bar ini terdapat bentuk komunikasi seperti aku ingin untuk menunjukkan ketika anak ingin bermain, memakai sendal, tidur, makan, dan mandi. Yang ketiga ada segitiga miring kiri dan ke kanan. Pada tombol bagian bawah pada menu aku ingin terdapat bentuk segitiga miring ke kanan dan ke kiri. Tombol segitiga ke kanan bertujuan untuk membantu anak dalam mengganti menu keinginan dan pada tombol segitiga miring ke kiri bertujuan untuk kembali ke keinginan yang sebelumnya. Setelah tombol segitiga ke kanan tersebut diklik, maka akan muncul bentuk komunikasi keinginan selanjutnya. Yang keempat ada menu tutorial. Yang kelima ada menu keluar. Tombol keluar pada menu yang ketiga dibuat agar memudahkan anak untuk keluar aplikasi dengan mudah. Setelah tombol keluar diklik, maka akan muncul menu selanjutnya yaitu pertanyaan apakah anak yakin ingin keluar dari aplikasi ataukah tidak. Yang keenam ada about, yaitu tentang di mana berisi penjelasan berupa informasi tentang nama aplikasi, pembuat aplikasi, dan fungsi dari aplikasi tersebut, serta petunjuk untuk aplikasi itu dibuat untuk apa. Yang selanjutnya ada anggaran biaya dalam pembuatan produk komunikasi alternatif dan augmentatif. Yang ada biaya honorarium mitra. Yang pertama penerima honor yaitu mitra sendiri yang bernama Adina Firdaus, kuantitas 1, satuan 1 orang, tarifnya Rp150.000. Jumlah yang dikeluarkan adalah Rp150.000. Yang kedua ada biaya alat atau bahan pembuatan produk komunikasi alternatif dan augmentatif. Yang pertama ada foto benda sekitar anak. Yang kedua ada rekaman suara ibu dari anak tersebut. Kuantitasnya masing-masing ada 10 satuannya yaitu berupa foto dan rekaman suara. Tarif yang dikeluarkan yaitu Rp0. Kendala yang dialami dalam persiapan dan pelaksanaan pembuatan produk komunikasi alternatif dan augmentatif, yaitu yang pertama ada saat pemrograman pada aplikasi, ada beberapa yang error karena tidak sinkron, yang selanjutnya ada musik kontrol yang error, yang keempat ada aplikasi yang tidak dapat berbunyi nyaring. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.